Akibat diterpa angin kencang, sebuah pohon randu di wilayah Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta tumbang dan menimpa dua orang berboncengan motor yang sedang melintas. Keduanya meninggal dunia di tempat. Derasnya arus sungai Cibeet yang mengalir ke pemukiman membuat warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Petugas gabungan bersiaga di lokasi dan membantu warga menggunakan tali untuk melintas agar tidak terseret arus. Hujan dengan intensitas tinggi membuat tebing di Dusun Sudiplak, Desa Cipanas, Kecamatan Tanjung Kertas, Sumedang, Jawa Barat longsor dan menutup akses jalan kabupaten. Petugas gabungan dibantu warga setempat mulai mengevakuasi material longsor yang menutup badan jalan. Saat mengakibatkan dinding bagian atas gedung gelanggang olahraga atau GOR Kemayoran ambruk. Sejumlah pengendara motor yang tengah melintas nyaris terkena reruntuhan. Sejumlah pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu berupaya mengancam dan menyerang petugas Satpol PP dengan senjata tajam. Peristiwa ini terjadi saat puluhan petugas Satpol PP melakukan penertiban di kawasan Pasar Panorama Kota Bengkulu. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian satu korban yang hilang akibat tenggelamnya longboat di perairan Bibinoy, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara pada Jumat kemarin. Dalam pencarian, tim SAR membagi 3 tim dengan melakukan penyisiran di lokasi kejadian dengan luas area 25 nautical mile. Pada keluarga diselimuti haru. Sebelum prosesi penyerahan, Kapolda Sulsel bersama jajarannya melakukan sholat jenazah. Suasana haru menyelimuti pemakaman selebgram Lula Lava di TPU Rawat-Rate, Cakung, Jakarta Timur. Lula meninggal dunia di apartemennya di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat sore. Ratusan warga di kawasan Al-Mawasi, Palestina mengantri hingga berjam-jam di dapur umum untuk mendapatkan sepiring nasi. Bantuan pangan ini satu-satunya harapan bertahan hidup di tengah situasi yang semakin memburuk. Pesawat Presiden Prabowo mendarat di Base Ops Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu sore. Presiden Prabowo turun dari pesawat sekitar pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta Kepala BIN Herindra. Kunjungan kerja luar negeri ini dimulai sejak 18 Januari 2026. Kunjungan ke Eropa ini pemirsa menegaskan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk terus mengedepankan diplomasi aktif, membangun kepercayaan global dan memperluas kemitraan strategis Indonesia dengan negara sahabat. Melalui kerjasama ini, Kelmi akan menyediakan apparel resmi bagi seluruh tim nasional Indonesia di bawah naungan PSSI. Untuk menunjang performa pemain di lapangan, Kelmi mengembangkan jersey dengan teknologi khusus yang dirancang sesuai kebutuhan pergerakan dan kenyamanan atlet. Kerjasama PSSI dan Kelmi tidak hanya berfokus pada seragam pertandingan, namun menjadi bagian dari ekosistem besar pendukung performa tim nasional, mulai dari latihan, persiapan hingga penguatan identitas tim. Sebagai bagian dari kerjasama ini, Kelmi juga mendukung pengembangan futsal nasional. Timnas Futsal Indonesia sebelumnya mencatat sejarah sebagai juara AFF dan peraih medali emas SEA Games 2025. Para pelayat berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Garavani. Upacara tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh terkemuka di dunia mode, termasuk Anne Hathaway yang kerap menggerakkan rancangan Valentino di karpet merah, Donatella Versace, Pierpaolo Piccioli, Tom Ford, serta Anna Wintour. Valentino Garavani yang dikenal sebagai Valentino atau dijuluki sebagai kaisar terakhir dunia mode merupakan salah satu perancang busana paling berpengaruh pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Selama lebih dari 6 dekade ia dikenal luas di seluruh dunia berkat karya haute couture yang elegan dan busana siap pakai yang mewah. Rancangannya dikenakan mulai dari kalangan bangsawan hingga bintang Hollywood, di antaranya Elizabeth Taylor, Putri Diana, dan Julia Roberts. Proses pemakaman dilakukan setelah 2 hari prosesi penghormatan yang terbuka untuk umum di kantor pusat Yayasan Valentino dekat Piazza Migdanelli di Roma, di mana ribuan orang mengantri untuk memberikan penghormatan terakhir. Rekaman yang diambil pada hari Jumat waktu setempat terlihat salju menutupi tenda-tenda pengungsi yang sudah usang.
Beberapa pengungsi mengeluhkan ketiadaan persediaan seperti pemanas, kayu bakar, makanan hingga uang untuk menghadapi cuaca dingin yang sangat ekstrim tersebut. Menanggapi hal tersebut, pemirsa, Kementerian Manajemen Bencana Pemerintahan Sementara Suriah menyatakan bahwa tim pertahanan sipil sedang bekerja membersihkan jalan dan mengevakuasi kendaraan yang terjebak di wilayah utara, barat laut, dan Jazirah untuk mencegah kelancaran pergerakan serta akses warga sipil. Sebelumnya, kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan, OCHA menyebut bahwa ribuan orang terpapar suhu beku yang beresiko menyebabkan hipotermia dan penyakit pernapasan. Menurut OCHA, PBB bersama mitra-mitra yang mengumpulkan dana untuk menyediakan bantuan musim dingin pada periode September 2025 hingga Maret 2026. Namun dana yang terkumpul hingga kini baru mencapai 29 juta dolar AS, di mana masih 26% dari target sebesar 112 juta dolar AS.